Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irveldi. Ini kebetulan di areanya area terbuka, sepi, nggak ada orang, jadi buka masker aja ya kita ngobrolnya. Oke kawan-kawan, ini saya sekarang berada di bagian dari pembangunan jalan tol Cisumdawu. Cisumdawu itu singkatan dari Cileunyi, Bandung, terus Sumedang, dan kemudian Dawuan. Jadi tol ini tol Cisumdawu, artinya tol yang melintas dari Bandung melewati Sumedang sehingga sampai Dawuan atau dekat daerah Majalengka dan Cirebon. Nah, ini jalan pendamping. Kalau dulu orang dari Bandung menuju Cirebon, mungkin ada jalannya, jalan lintas biasa begitu ya. Jalan lintas biasanya itu dari Bandung melewati Sumedang sampai Cirebon, melewati Majalengka terus ke Cirebon. Nah, itulah jalan lintas transnya ya, lintas lamanya, jalan arterinya yang biasa digunakan orang. Nah, kondisi jalan tersebut memang sudah sangat padat ya, sangat padat sekali sehingga dibutuhkan jalan alternatif. Seperti biasa, Presiden Jokowi saat ini kan lagi semangat membangun jalan-jalan tol. Nah, ini salah satu jalan tol sebagai jalan bebas hambatan menuju dari Bandung sampai Cirebon. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Nah, salah satu yang diharapkan selain seperti jalan-jalan tol yang lain, nah, yang paling diharapkan dengan adanya jalan tol ini adalah di mana kita sama-sama tahu di Kabupaten Majalengka itu ada bandara internasional, bandara besar, namanya Bandara Kertajati atau disebut Bandara Internasional Jawa Barat. Menurut informasi, dan kita juga sudah pernah survei ke sana, bandara itu saat ini tanda kutip mati suri. Ya, tidak ada aktivitas apapun. Sama sekali tidak ada aktivitas, cuman kalau nggak salah sekitar setiap hari Selasa itu pun pesawat kargo. Jadi bandara tersebut ya matilah, tidak sesuai harapan. Nah, banyak orang berkata itu posisi bandaranya itu sulit dijangkau, akses ke sana sulit karena melalui jalan umum biasa dan dia bukan di jalan lintas. Sehingga diharapkan dengan adanya jalan tol ini, Bandara Kertajati akan mendapat imbas positif. Mudah-mudahan warga-warga terutama dari Bandung, dari lain daerah yang menuju ke Bandara Kertajati sehingga minat atau respon dari masyarakat jadi tinggi untuk mau berangkat melalui Bandara Kertajati. Nah, jalan tol inilah yang diharapkan oleh pemerintah dan oleh negara. Jalan tol ini sendiri sebenarnya sudah sejak dari tahun 2011 sudah direncanakan. Waktu itu inisiatornya masih gubernur yang lama, Kang Ahmad Heriawan. Nah, cuman tidak berlanjut ya karena masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam 2 tahun terakhir ini akhirnya digenjot lagi oleh pemerintah Jokowi untuk ini dilanjutkan, dibangun. Nah, intinya adalah seperti biasa jalan tol itu diharapkan menjadi memperlancar perlintasan orang, kendaraan dari antar kota. Khusus tol Cisumdawu ini diharapkan ya dari Bandung sampai Sumedang, Cirebon yang tadinya orang di lintas biasa, nah mungkin punya alternatif untuk jalan bebas hambatan ini adalah di tol. Dan juga dengan harapan besar tadi tentang bisa menghidupkan Bandara Kertajati. Ya itulah harapan terbesarnya. Nah, cuma perlu menjadi catatan besar adalah setiap kali pembangunan jalan tol yang berdampingan dengan jalan lama, jalan trans, itu pasti ada menimbulkan imbas negatif. Ya, banyak orang bilang itulah sebuah risiko konsekuensi dari yang namanya kemajuan dan pembangunan. Di mana ada kemungkinan jalan lama tersebut perekonomiannya merosot, grafiknya merosot karena ya orang yang berlintas di sana kurang sehingga warga yang punya usaha di sepanjang jalan tersebut ya mendapat imbas negatif. Tadinya mereka berharap dari traffic yang tinggi, sekarang jadi sepi dengan adanya keberadaan jalan tol. Ya, cuman memang mungkin ya sudah hukum alam lah seperti itu ya. Mudah-mudahan yang di jalan biasa tadi bisa mengantisipasi adanya kemungkinan resiko turunnya grafik ekonomi, sehingga ya semua saling menguntungkan. Jadi itu yang perlu jadi catatan besar dari kita semua. Jangan sampai yang terjadi adalah ini PR bagi pemerintah. Jalan luarnya itu tidak pulih, jalan biasanya tidak pulih,
Dan yang diharapkan terbesar Bandara Kertajati untuk akan hidup, itu pun tidak hidup. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Karena ya sampai saat ini banyak orang juga tentang proyek-proyek Pak Jokowi ini, ya ada yang pro dan kontra lah ya. Ada yang pro, yaitu akan memajukan pembangunan, tapi ternyata banyak juga proyek-proyek infrastruktur Pak Jokowi yang mandek begitu ya. Mandek, tapi bukan mati ya, artinya mandek dalam arti kata pergerakannya tidak sesuai harapan. Contohnya seperti Pelabuhan Patimban, nah itu juga menjadi polemik sekarang ini. Nah, ada juga sekarang jalan-jalan kereta api cepat dari Jakarta sampai Bandung, yang itu polemik, sangat polemik ya. Orang pro kontra tentang itu. Jadi pesan saya kepada pemerintah barangkali, jangan sampai jalan tol Cisumdawu ini dibangun yang sudah pasti akan menimbulkan imbas negatif bagi warga di jalan biasa, menurunnya grafik ekonomi, sehingga kita harapkan pemerintah memberi perhatian. Boleh bangun jalan tol, kita tetap bangun dukung jalan tol, tapi jangan sampai jalan lama tersebut terimbas. Pasti akan terimbas mungkin 1-2 tahun, tapi jangan dibiarkan berlama-lama. Dan yang pastinya adalah tolong digaranti, diberikan kepastian bahwa kalau adanya jalan ini, bahwa Bandara Kertajati itu akan hidup. Nah, jadi jangan sampai nanti udah capek-capek mengeluarkan biaya, effortnya, usahanya cukup tinggi untuk membangun tol Cisumdawu ini, tetapi Bandara Kertajati pun ya masih seperti sekarang ya, kita menyesalkan ya. Saya sudah pernah, mungkin teman-teman bisa lihat di konten saya yang lain, ada saya meliput tentang Bandara Kertajati, saya sudah melihat langsung. Sebenarnya bandara itu cukup luar biasa, tetapi ya sangat ironis lah ya kita melihatnya jadi kayak gedung tua yang mati, kosong, angker gitu loh. Nah, jadi itulah kira-kira teman-teman. Saya ulangi lagi, saya bukannya menolak keberadaan jalan tol, tetapi saya memberi himbauan kepada pemerintah bahwa setiap pembangunan itu pasti ada imbas negatifnya. Nah, janganlah dibiarkan imbas negatif itu berlaku sistem hukum alam, seleksi alam, bahwa ya namanya pembangunan akan menimbulkan resiko negatif. Nah, itu cara berpikir mungkin yang dulu-dulu iyalah, tapi sekarang kan sudah era milenial. Jadi namanya seleksi alam itu harusnya sudah dikurangi. Jadi jangan menyerahkan semuanya ke alam. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.